Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMO, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Reni Risti kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau udah ada di program podcast TV Show TV Muhammadiyah, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang seru, yang menarik, yang viral, terus berbagai tips dan trik juga bakalan kita bahas di sini. Dan hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena aku udah kedatangan narasumber yang kece banget dan kita akan bahas putar tentang fashion. Tapi fashionnya tuh nggak cuma itu aja gitu. Kalau misalnya selama ini orang berpikir fashion itu bisa cuma baju doang, outfit doang, nggak juga ternyata. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah karena kita akan membahas tentang kain-kain Nusantara yang ternyata bisa diciptakan menjadi barang-barang yang lucu dan menarik. Nah, nggak boleh basa-basi lagi. Saya sudah bersama dengan Mbak Naura di depan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Naura? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Makasih loh udah mau hadir di podcast TV Show. Senang ketemu dengan Mbak Reni. Alhamdulillah. Nah, ini tadi sebenarnya aku udah sempet singgung gitu kalau misalnya Mbak Naura ini adalah pengusaha kain khas Nusantara, tapi yang dibuat menjadi nggak cuma outfit fashion baju dan segala macam, tapi ada barang-barang yang menarik. Nah, tapi sebelum kita ngobrol langsung dengan Mbak Naura nanti lebih dalam lagi seputar tentang desain yang dibuatnya, saya mau ngasih lihat dulu nih tayangan tentang kain-kain Nusantara. Ternyata bisa dibikin apa aja sih? Ini dia liputannya. Indonesia emang dikenal sebagai negara yang kaya akan beragam budaya ya. Selain bahasa dan adat istiadat, ada lagi nih keberagaman Indonesia juga terlihat dari warisan karya seninya. Kain Indonesia misalnya. Bahkan sebanyak 33 kain tradisional dari berbagai daerah di Indonesia telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penetapan ini diharapkan bisa menggugah upaya untuk melindungi dan melestarikan kain tradisional ya. Banyak banget loh pilihan motif kain tradisional yang bisa kita pakai. Sayangnya motif cantik dari macam-macam kain tenun Nusantara nggak cukup menggugah minat kaum muda nih. Banyak alasan yang dikemukakan untuk meminggirkan kain dari pilihan fashion sehari-hari. Padahal kamu bisa kece loh meski menggunakan kain. Nah, berikut beberapa tips nih biar kain tradisional milik kamu bisa membuat kamu tampak keren dan fashionable. Pertama, pakai jadi pasangan outfit ya. Yap, menggunakan kain di sekujur tubuh kayaknya emang kerasa berat ya dan pasti nggak biasa tuh. Untuk membuatnya lebih ringan bisa gunakan sebagai pasangan outfit yang biasa digunakan. Kaos beraksen tenun dengan jeans misalnya. Atau kaos polos dengan rok batik atau tenun. Wah, bakalan cocok nih dipakai untuk kamu ke kampus atau saat jalan-jalan ke mall bareng sama teman. Ingin membuat kain batikmu lebih ramai, gunakan gelang atau sandal atau sepatu ya. Menggunakan kain tradisional dalam potongan-potongan kecil yang manis akan membuat kamu menarik perhatian sekeliling loh. Kemudian, kain yang akan terlihat keren jika jahitannya disesuaikan dengan mode terkini. Wah, pasti bikin kamu kelihatan lebih modern. Nah, biar makin kece, sekarang kain Nusantara udah makin banyak dibuat jadi beraneka ragam produk loh. Seperti apa coba nih produknya? Kita lihat yuk, hanya di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Tuh kan, ternyata kain-kain Nusantara kalau udah dijadiin barang-barang lucu-lucu itu jadi menarik banget. Jadi biasanya selama ini orang berpikir kalau pakai kain Nusantara itu cuma buat yang formal-formal aja, ternyata nggak juga gitu. Buat segala sesuatu yang di rumah aja bisa dipakai, itu menarik. Nah, tadi kita udah ngeliat sedikit tayangannya, itu cuma baru sedikit, baru kulitnya doang kalau ibarat kata orang tuh. Sekarang aku mau ngobrol langsung. Ini tentang produksi kain khas Nusantara. Ini nasionalis banget. Aku suka banget gitu karena maksudnya ini produk asli Indonesia dan ternyata bisa dikemas dengan amat sangat cantik. Tapi kalau boleh aku tanya tentang sejarahnya nih, kenapa akhirnya
menjadi pengusaha kain Nusantara dengan membuat beberapa produk. Boleh diceritain nggak sih Tante awalnya gimana? Ya, awalnya itu aku lihat kain Indonesia itu cantik-cantik gitu ya, bagus-bagus warnanya. Kebetulan yang aku olah ini adalah batik Garut. Dari Nah, Garut itu dari salah satu Indonesia bagian eh, di Jawa Barat ya. Jadi aku lihat ini bahan lucu-lucu sekali gitu, warnanya warna yang unik gitu ya. Kalau batik kan macam, kalau betul. dari Pekalongan, Solo mereka lebih demen warna-warna yang sogan gitu Ah, ya. Kalau ini kan warnanya lebih yang ceria oke. gitu. Aku berpikir nih batik diapain ya gitu. Aku buat tuh, pertama aku buat itu aku buat baju gitu. Hmm. Aku pakai dan orang itu aku selalu lepas, Mbak bajunya lucu ya gitu. Boleh nggak aku beli gitu? Aku bingung loh. Ini aku lagi pakai loh Bu. Aku bilang gitu. Gak apa-apa aku beli. Hah? Harganya sekian mau? Gak apa-apa mau. Aku buka itu baju aku. Karena si ibu tadi itu maksa untuk beli baju yang aku pakai gitu. Wow. So aku pikir oke nih kayaknya nih oke nih si batik Garutan ini gitu. Aku desain lagi warnanya yang lain. Aku buat lagi. Terus dan terus akhirnya orang banyak yang suka gitu. Karena kan batik Garutan ini belum banyak orang yang tahu Benar, 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 benar. gitu. Jadi orang selalu pikir tuh batik itu ya Solo, ya Pekalongan gitu ya batik itu. Tapi Garutan ini kan masih sedikit orang yang mau makai dan belum mengerti apa sih ini batiknya gitu, dari mana sih gitu. Dan aku olah terus bermacam-macam. Jadilah banyak produk yang aku produksi di batik ini Ah, gitu. berarti kalau boleh diceritain, itu dari tahun berapa tuh? Pertama kali mulai? Batik. Iya. Aku mulai batik ini di 2006. Oh, 2006. 2006 Ini udah gitu. 2020, berarti 14 tahun yang lalu. Iya. Wah, itu panjang banget ceritanya. Panjang. Tapi pasti dari sudah 14 tahun ini, kalau boleh diingat-ingat, saya yakin pasti udah banyak banget produk. Tapi kalau boleh diingat-ingat, berarti udah ada berapa banyak sih produk yang dibuat, yang diproduksi? Aduh, udah banyak banget ya, udah ribuan. Ribuan produk. Dan Udah semuanya dari batik Garut. dari batik Garut. Wah, Gitu. Jadi keren. kita itu mendesain motif, Mm-mm. warna, Mm-mm. kita produksi sendiri. Gitu. Ah, tapi aku jadi penasaran deh. Tadi kan sebenarnya Mbak Nora bilang awal mulanya tuh ada orang yang tertarik dengan baju yang Mbak Nora pakai langsung Iya. dibeli. Itu memang basicnya ini Mbak Nora tuh emang bisa mendesain, bisa membuat baju atau emang belajar otodidak gitu. Emang senang aja fashion gitu. Kebetulan aku sekolah desain. Ya, aku Ah, lulusan Susan Budi Harjo. oke. Susan Budi Harjo di tahun yang agak udah lama deh gitu ya. Udah aku sebut ya. Gitu, Oke. Susan Budi Harjo. Jadi di awal karir aku di Susan Budi Harjo itu aku selesai lulus. Aku menginikan ilmuku dulu dengan aku bekerja di tempat ada berapa desainer yang aku pelajari di sana gitu. Jadi mengemban ilmunya langsung Mm-mm. sama desainer, Sama belajarnya desainer. juga langsung belajar desain. Ya pantes itu langsung orang suka dengan produknya. Nah, ingat gak sih produk yang pertama dijual itu tadi kan bilang, mau gak saya beli harga segini? Berapa? Saya jadi penasaran. Jadi aku tuh semi blazer ya yang Oke. aku pakai gitu seperti yang aku pakai sekarang, cuma dia lebih pendek gitu. Terus dia bilang, Mbak, aku tertarik dengan baju Mbak gitu. Terus aku bilang, Ibu, ini baju aku udah pakai loh. Ibu yakin mau beli baju yang aku udah pakai? Yakin Mbak, tapi harganya mau nggak? Aku bilang gitu. Di tahun itu 2006 itu aku masih jualnya masih yang nggak terlalu mahal ya. Aku bilang nih harga bajuku 6,5 loh Bu. Ibu mau pakai beli baju segitu? Aku bilang. Gak apa-apa Mbak. Beneran Bu? Aku bilang. Ya udah. Akhirnya aku harus ya buka itu si baju tadi. Aku kasih ke ibu itu dan dia seneng banget. Dan beberapa hari kemudian dia datang dengan teman-temannya. Mbak, aku mau yang kayak kemarin temanku juga mau gitu. Ya ampun, Jadi emang. aku sampai ngakak ini beneran nih aku bilang gitu. Tapi bener deh kalau orang-orang yang pecinta batik gitu ya, dengan desain yang bagus, biasanya harga itu emang jadi kayak kalau desainnya oke dan batiknya juga memang oke gitu, harga kayak nggak jadi masalah banget gitu ya. Itu luar biasa. Itu di tahun 2006. Kalau sekarang jualnya tadi kan udah banyak yang diproduksi, tapi item-itemnya ada berapa item nih kalau yang untuk sekarang yang udah banyak dipasarkan? ya. Banyak juga. Banyak. Aku udah banyak yang aku ini ya karena kebetulan kita banyak sudah customer yang sudah ingin aku gitu. Jadi kita udah punya royal customer. Wah,
gitu, naruh customer. Kayak setiap produk yang kita keluarin mereka aku sudah ini ke mereka info satu persatu ke mereka gitu. Oke. Untuk produk ini sendiri. Oke. Nah, ini sekedar informasi aja nih pemirsa TVmu. Jadi Mbak Nora ini juga nggak cuma punya satu brand dari kain batik ya Mbak Nora ya. Jadi punya beberapa brand. Nah, ini kita yang patut saya dan pemirsa TVmu juga harus tahu ini brand-brandnya tuh apa-apa aja dan kenapa nggak bikin satu brand aja untuk banyakan produk sih gitu. Kenapa harus beda-beda brand gitu? Aku bikin banyak brand karena kan di Indonesia kita tuh batiknya banyak, motifnya banyak, dan customer itu kan berbeda. Betul. Beda, ada yang senang dengan warna yang ini, ada senang dengan warna yang lainnya gitu. Jadi dengan banyak brand, aku membuka lagi untuk batik-batik yang lain, aku desain gitu. Itu aku desain supaya batik ini lebih banyak lagi peminatnya. Jadi di brand-brand aku tuh aku ada 3 brand gitu. Ada brandnya itu Febiola. Itu apa? Itu dia baju-baju yang eksklusif. Gaun. Jadi beliau anakku ya, ini Febiola itu anakku, dia mendesain itu untuk kalangan-kalangan pejabat. Gitu. High class gitu. Jadi brandnya dia Febiola. Gitu. Terus ada brand apa lagi tadi kan? Brandnya aku ada Expose. Expose itu lebih ke? Expose itu untuk baju yang ready to wear-nya. Ready to wear. Terus kalau yang olah batik, olah batik itu kita khusus untuk yang batik-batik tulis. Jadi batik-batik tulis yang penggemar batik-batik tulis kan ada yang senang dengan yang dia hanya ada satu, nggak pasaran gitu. Jadi aku memenuhin untuk custom yang banyak itu tadi. Jadi boleh dibilang semua permintaan customer insya Allah ada ya insya Allah di produknya Mbak Nora. Nah ini nanti kita di segmen berikutnya kita bakalan ngebahas produk-produk yang ada di depan yang seperti tadi saya bilang gitu. Ternyata kain batik itu nggak cuma bisa dibuat baju juga loh. Ini di masa pandemi bisa dibuat segala sesuatu yang unik. Tapi apa aja itemnya nanti kita akan gubris di segmen 2. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.